Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Syahida, NPM 1009022220026. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penurunan kurva ISLM. Oke, di sini ada kurva 7 kuadran yang kurva ISLM-nya akan berada di tengah, yang menghubungkan antara pendapatan dan suku bunga. Maka di kiri R, maka di kanan R. Jika di bawah Y, di atas juga Y. Y hubungannya dengan kebocoran. Jika di sini K, maka di kanan juga K. Kemudian K harus sama dengan injeksi. Maka di bawahnya juga injeksi. Kita mulai dari kurva KY yang hubungannya positif. Kemudian kurva RI hubungannya negatif. Jika berada di K1, maka I berada di I1. Kemudian jika naik ke K2, maka I juga naik ke I2. Ini hubungannya positif. I1 ditarik ke bawah dan berada di tingkat R1. Kemudian K1 ditarik ke kiri, maka berada di tingkat Y1. Dan inilah titik pertama. Kemudian K2 ditarik ke kiri, berada di tingkat Y2. I2 ditarik ke bawah, berada di tingkat R2 dan turun dari R1. Kemudian ditarik ke bawah, dan inilah titik kedua, dan inilah kurva IS-nya. Kemudian kurva LM yang hubungan antara R, kemudian di sini ada Y, R dengan L2 atau spekulasi, maka di bawahnya juga L2. Y hubungannya dengan L1 atau transaksi dan berjaga-jaga, maka di kirinya juga L1. Kurva R dan L2 hubungannya negatif. Kurva L1 dan Y hubungannya positif. L1 dan L2 hubungannya negatif. Jika L1 berada di sini, berada di tingkat L11, maka L2-nya berada di L21. Kemudian jika turun ke L12, maka L2-nya akan naik ke L22. L11 ditarik ke kanan, maka akan berada di tingkat Y1. Dan L21 ditarik ke atas, akan berada di tingkat R1 dan dihubungkan dengan garis Y1. Maka ketemulah titik pertama. Kemudian L12 ditarik ke kanan, berada di tingkat Y2 dan turun dari Y1. Kemudian L22 naik ke atas, berada di tingkat R2 dan turun dari R1. Kemudian dihubungkan dengan garis Y2 dan ketemulah titik keduanya. Maka tarik ke kanan atas untuk membentuk kurva LM. Dan inilah kurva ISLM 7 kuadran. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.